Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perintah-perintah dasar Linux. Pertama, saya akan membuka direktori yang saya miliki di Linux. Ini adalah beberapa folder yang saya miliki. Selanjutnya, saya akan mencoba perintah dasar mkdir. Mkdir ini digunakan untuk membuat folder baru. Caranya, mkdir spasi nama folder, maka folder telah saya buat, lalu saya akan coba memeriksanya dengan ls. Maka file yang sebelumnya saya coba sudah ada. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menghapus folder. Caranya yaitu rmdir coba. Kita coba ls, maka folder yang tadi saya buat sudah dihapus. Selanjutnya saya akan membuat sebuah file dalam folder saya, yaitu dengan cara menggunakan menggunakan touch. Lalu kita coba text. Touch digunakan untuk membuat file baru. Format file yang saya buat yaitu teks, berupa teks, lalu ke enter. Lalu saya akan memeriksanya bahwa telah dibuat, bahwa coba txt ini sudah ada di dalam folder saya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menuliskan sesuatu kata atau kalimat ke sebuah file, yaitu dengan menggunakan echo. Maka pesan sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menampilkan isi sebuah file, yaitu dengan cara menggunakan more, nama filenya. Maka file tersebut sudah berisi kata contoh pesan. Selain menggunakan more dalam melihat teks dalam suatu file, kita dapat menggunakan cat. Nah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menghapus file yang telah saya buat dengan nama coba txt tadi, yaitu dengan cara rm, nama filenya. Selanjutnya saya ketik ls, maka setelah saya hapus menggunakan format rm, maka file coba txt-nya sudah otomatis terhapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan format clear. Clear ini perintah dasar clear, digunakan untuk membersihkan layer yang telah kita tuliskan sebelumnya. Seperti ini, kita enter, maka seperti ini. Selanjutnya saya akan menggunakan lsusb. lsusb ini digunakan untuk melihat perangkat USB yang sedang terkoneksi ke komputer. Selanjutnya saya akan mencoba perintah dasar lshw. LSHW digunakan untuk melihat
hardware komputer, seperti yang saya lihat bahwa CPU yang saya gunakan yaitu Intel 7 generasi ke-10 menggunakan 64 bits. Banyak sekali hal yang dapat kita lihat dari sini dengan cara menggunakan perintah dasar LSHW. Selanjutnya saya akan coba bersihkan dan mencoba menggunakan DMSEG. Lalu kita enter, yang fungsinya untuk melihat hardware yang sedang beraktivitas. Untuk saat ini saya tidak akan mencobanya karena sebelumnya saya setelah coba dan itu pun prosesnya tidak bisa berhenti. Akhirnya saya mencoba untuk mengetikkan perintahnya saja. Selanjutnya saya akan coba perintah dasar top yang digunakan untuk melihat proses yang sedang berjalan seperti Task Manager pada Windows. Sebelumnya saya tidak bisa menjalankannya atau menekan enter dikarenakan sebelumnya saya telah mencoba dan prosesnya itu terus menerus berjalan, sehingga saya hanya cukup untuk menuliskan perintahnya aja. Selanjutnya CPU info. Digunakan untuk melihat spesifikasi komputer seperti CPU, hardware, ESD yang kita gunakan. Untuk kali ini saya tidak akan menjalankannya karena prosesnya akan terus berlangsung untuk berjalan. Selanjutnya MEMI info, yaitu digunakan untuk melihat status RAM. Saya tidak akan mencoba menjalankannya karena sebelumnya saya telah mencoba, terus prosesnya itu masih terus berjalan, dan untuk menghemat waktu saya akan mencoba untuk perintah dasar lainnya. Selanjutnya ada inconfig. Inconfig ini digunakan untuk melihat konfigurasi Ethernet atau kartu jaringan. Selanjutnya ada apt-get. apt-get kita tulis, misalkan saya akan mendownload Kazam, yaitu aplikasi perekam video. Nanti kita ketik enter, maka secara otomatis akan menginstalnya sendiri. Selanjutnya saya akan mencoba perintah dasar df, yaitu berfungsi untuk melihat sisa kapasitas. Contohnya saya akan melihat sisa kapasitas hard disk, maka saya akan menuliskan df-h. Nah, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan perintah dasar untuk memeriksa sisa kapasitas megabytes yang saya miliki dengan cara df-m, maka akan seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk, sebelumnya saya bersihkan dulu, mencoba untuk menampilkan tanggal, yaitu dengan cara date. Selanjutnya saya akan perintah dasar cal atau menampilkan kalender, maka akan seperti ini. Selanjutnya saya akan ketikkan hostname, digunakan untuk menampilkan nama komputer. Laptop saya menggunakan HP laptop jenis 14F CF2 XSX. Selanjutnya, jika saya ingin memeriksa atau ingin mengetahui menampilkan alamat IP laptop saya dengan cara hostname min-i, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya saya akan melihat memori kosong yang saya miliki dengan cara free, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya saya akan mengetikkan perintah dasar Linux berupa history, di mana berfungsi untuk melihat perintah apa saja yang pernah diketik. Nah, maka ini adalah perintah dasar atau struktur Linux yang pernah saya ketik.
Selanjutnya saya akan ketik ping, yaitu digunakan untuk mengetahui atau memeriksa koneksi Anda ke server. Untuk kali ini saya tidak akan menjalankannya karena prosesnya itu akan terus berjalan dan saya belum mampu untuk memberhentikannya atau membuat waktu semakin panjang. Saya akan mencoba melakukan perintah dasar lain, yaitu dengan uname min o. Uname ini berfungsi untuk mengetahui informasi dasar terkait sistem Linux yang digunakan. Ada versi kernel, tanggal rilis, tipe prosesor, nama sistem operasi, dan sebagainya. Karena saya pilih uname min o, berarti saya menggunakan Linux jenis GNU. Selanjutnya saya akan mencoba ketik do. Itu adalah perintah dasar yang berfungsi untuk memeriksa kapasitas disk yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Maaf, saya sepertinya harus mengetikkannya do negatif H. Maka akan seperti ini. Selanjutnya saya akan bersihkannya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengetikkan sudo yang berfungsi untuk login sebagai root atau administrator atau pengguna tertinggi yang kita itu dapat mengoprek operasi sistem kita yang kita miliki. Kita masukkan password. Selanjutnya saya sudah menjadi root. Lalu saya akan tampilkan ls. ls ini digunakan untuk melihat isi dari sebuah direktori yang saya miliki. Maka akan seperti ini. Lalu saya akan menggunakan pwd. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah dasar cd terus video Selanjutnya saya akan menggunakan jenis perintah sudo su, yaitu digunakan untuk login sebagai root atau pengguna tertinggi atau administrator. Dan jika kita udah masuk ke sudosu atau ke root, kita dapat mengoprek operasi sistem yang kita miliki. Selanjutnya saya akan ketikkan cd
Ini adalah sebuah direktori yang saya punya. Selanjutnya saya akan ketikkan cd bin. Nah, cd bin ini berfungsi untuk kita berpindah ke direktori bin, dan jika kita ingin melihatnya kita menggunakan perintah dasar ls. Maka akan seperti ini. Kita clear dulu, kembali, dan jika kita ingin berpindah direktori kita klikkan cd tik 2, maka akan kembali ke home, terus kita klik ls, akan seperti ini. Selanjutnya kita klik pwd yang berfungsi untuk memperlihatkan direktori mana posisi kita berada. Klik ini. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah dasar exit di mana saya akan keluar dari root, maka akan seperti ini. Terus jika saya klik perintah dasar wow ini adalah digunakan untuk melihat nama login kita, yaitu saya bernama Hesti, login awalnya jam 1 tahun 2021 bulan September, tanggal 4. Kita clear, kita bersihkan layer, kita exit. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait direktori Linux dan perintah-perintah dasar Linux yang saya ketahui. Jika saya memiliki kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.